Selamat pagi, PBI 21. Kita masuk ke pertemuan yang ke-12 dan juga 13. And also, setelah ini saya juga akan memposting soal UAS, ya, because you have important agenda today, so I recorded the material for you. Oke, kita sudah mempelajari di pertemuan pertama, bahkan kita sudah sama-sama belajar tentang apa itu assessment, kemudian evaluation, sampai dengan hari kemarin kita analyzing soal-soal, yes, butir-butir soal UN tahun 2019, kalau tidak salah ya, berdasarkan Bloom taksonomi. Memang teman-teman membuat soal itu adalah pekerjaan yang tidak mudah, ya. Soal yang baik dibuat dengan sungguh-sungguh, ya, bukan asal-asalan dan juga bukan copy and paste, ya. Kalau guru yang profesional, yang baik itu tidak kopas dari Google, ya, because guru yang baik itu mereka tahu kebutuhan setiap siswanya, karakter setiap siswanya, sehingga ketika membuat soal, dia sudah tahu soal macam apa yang harus diberikan kepada siswanya. Baik, pertama saya akan mengulang sedikit tentang taksonomi Bloom yang dipakai sebagai dasar untuk memberikan pertanyaan kepada siswa. Kenapa harus taksonomi Bloom? Because this taxonomy presents the level of students' critical thinking skills, mulai dari lower order thinking skills hingga ke higher order thinking skills. Ya, dari lower, dari yang paling bawah sendiri adalah remembering, yaitu mengingat. Kemudian di atasnya adalah understanding, ya. Kemudian di atasnya lagi adalah applying. Kemudian ada juga analyzing, evaluating, dan yang tertinggi adalah creating. Nah, sebisa mungkin kita semua nanti membuat soal dengan jenjang atau leveling dengan taksonomi Bloom. Oke. Nah, saya ingin mengingatkan ini ada untuk membantu Anda untuk membuat soal sesuai dengan taksonomi Bloom, Anda perlu memahami atau bisa mengidentifikasi kata-kata kerja operasional yang digunakan sebagai panduan Anda untuk membuat soal, ya. Nah, kata kerja operasional pertama yang dipakai untuk jenjang knowledge, ya, knowledge ini sama dengan remembering, ya. Anda bisa melihat ini, ya. Jadi kegiatan-kegiatan seperti mengutip, menyebutkan, menjelaskan, menggambarkan, membilang, mengidentifikasi, mendaftar dan sebagainya, ini belongs to remembering, ya. Di sini saya lebih jelas lagi, saya bukakan di kata-kata kerja untuk setiap level, ya. Kalau mengingat, ya, tadi mengenali, mengingat kembali, membaca, menyebutkan, melafalkan, menuliskan, dan menghafal. Nah, ini di ranah mengingat atau remembering. Kemudian untuk di ranah understanding atau memahami, ini ada C1, C2, ini C-nya ini nih kompetensi, ya. Maka ini di level-level paling tinggi adalah C6. Di C2 yang memahami, ini ada menjelaskan, mengartikan, menginterpretasikan, menceritakan, sampai mengidentifikasikan, ya. Kemudian kalau menerapkan, applying, itu melaksanakan, mengimplementasikan, menggunakan, mengkonsepkan, menentukan, dan memproseskan. Sementara untuk analisis, ya, ada mendiferensiasikan, jadi bisa membedakan, mengorganisasikan, mengatribusikan, mendiagnosis, menelaah, sampai menguraikan.
Kemudian kata kerja operasional mengevaluasi itu ada mengecek, mengkritik, membuktikan, mempertahankan, sampai memproyeksikan. Sementara menciptakan ini bisa membangun, merencanakan, memproduksi, mengkombinasi, sampai mengabstraksasi. Ya. Nah, kata-kata kerja operasional ini bisa kita gunakan ketika kita menentukan indikator soal. Ya. Nah, sebelum ke indikator soal, saya perkenalkan dulu yang namanya kisi-kisi soal. Nampaknya saya sudah pernah ini ya, memperkenalkan kisi-kisi soal. Jadi sebelum guru itu membuat soal, harus menuliskan kisi-kisi. Kisi-kisi ini seperti kerangka, ya, kerangka soal. Karena di dalamnya itu ada kemampuan-kemampuan yang diharapkan yang diterima oleh siswa ketika berhasil menyelesaikan soal dari Anda, gitu ya. Nah, kisi-kisi soal ini mempunyai genre atau generic structure berupa identitas. Nah, ini ada identitasnya, ada nama sekolah, kemudian mata pelajaran ini harus diisi ya. Misalnya nama sekolahnya sekolah SMP Harapan Negeri misalnya ya. Mata pelajarannya of course ya, bahasa Inggris. Oke. Kemudian kurikulumnya, kalau sampai sekarang ini, kurikulumnya ini adalah kurikulum 2013. Belum berubah ya. Nanti kalau kalian pas PPL atau pas jadi guru berubah ya harus berubah tulisannya ya. Kemudian alokasi waktu. Nah, ini penting sekali untuk bisa menentukan alokasi waktu. Kalau soal Anda itu misalnya 25, 20 pilihan ganda dan 5 esai, sementara esainya itu Anda di situ menyuruh anak-anak untuk membuat teks gitu ya. Nah, Anda perlu juga menyesuaikan dengan waktunya. Masuk akal tidak kalau misalnya soal 25, kemudian misalnya alokasi waktunya adalah 90 menit, misalnya. Ya, jangan juga terlalu pendek-pendek juga ya waktunya, karena kasihan anak-anak nanti em, belum selesai mengerjakan soal dari Anda, waktunya sudah selesai. Ya, beri spare waktu ya kira-kira cukup untuk mengerjakan. Kemudian jumlah soalnya Anda tentukan, Anda tulis di sini misalnya 25 ya, misalnya. Kemudian bentuk soal tesnya Anda bisa tulis di sini pilihan ganda dan esai. Misalnya, ya ini tergantung Anda. Kemudian tulis nama Anda misalnya ya di sini saya sendiri. Kalau sendiri ya ditulis sendiri ya. Kalau kalau bersama dengan guru lain berdua gitu misalnya menyusunnya juga tulisnya 2. Oke? Nah, ini karena cuma 1 maka saya tulis 1 saja. Oke? Nah, kemudian kita beralih ke tabel-tabel ini. Di sini ada tabel nomor, standar kompetensi, kompetensi dasar, kelas atau semester, kemudian materi pokok, indikator soal, nomor soal, dan jenis soal. Ini ya, ini yang saya beri warna. Ini yang diperhatikan. Oh, sorry. Ya, ini saya beri warna, nih, ya agak gelap. Oke. Nah, teman-teman, untuk mengisi standar kompetensi, kompetensi dasar, kemudian kelas semester, materi pokok, dari indikator soal, ya, ini tidak mengarang sendiri, ya, bukan mengarang bebas, tetapi ini berdasarkan yang namanya silabus, ya, ini silabus teman-teman. Silabus itu adalah seperangkat perencanaan pembelajaran 1 tahun. Ya, nah 1 tahun itu dibagi per semester. Jadi rancangan materi dan nggak cuma materi saja, tetapi kompetensi yang diharapkan muncul dari anak-anak atau dari siswa itu dirumuskan yang namanya silabus pembelajaran. Silabus, ya. Nah, di sini di silabus pembelajaran ini sama seperti kisi-kisi tadi itu ada keterangan atau identitas, ya, yang saya bold ini. And then ada juga yang namanya standar kompetensi.
Standar kompetensi ini adalah kompetensi dasar yang diharapkan muncul dari siswa kelas 8 SMP. Ini siapa yang membuat? Ini pemerintah, ya. Pemerintah yang diturunkan lewat kurikulum, ya. Ini tidak perlu dirubah, ya. Kemudian ada juga kompetensi dasar. Ini turunannya. Ini adalah ibunya, mamanya. Kemudian ini adalah turunannya. Ya, dari memahami makna percakapan transaksional dan interpersonal sederhana untuk berinteraksi dengan lingkungan sekitar, maka dia dipecah-pecah atau di-breakdown lagi menjadi beberapa kompetensi dasar. Maka ini adalah standar kompetensi 1, sehingga kompetensi dasarnya ada 1.1, kemudian ada 1.2 nih, ya, dan sampai ada beberapa kompetensi dasar yang diturunkan. Oh, sampai 2, ya. Ya, ada 2 yang di silabus ini. Kemudian materi pembelajarannya tertulis di sini, ini kegiatan pembelajarannya, ini indikatornya. Ya. Nah, maka ketika Anda menulis kisi-kisi, Anda harus sesuaikan dengan silabusnya. Untuk kolom standar kompetensi, kompetensi dasar, kelas, materi pokok, hingga indikator soal ini sesuai dengan silabus. Ya, indikator soal ini boleh dimodifikasi juga sesuai dengan kemampuan yang ingin Anda munculkan dari siswa. Ya, jadi indikator soal ini konsepnya sama, tapi Anda boleh utak-utik sedikit. Tetapi untuk standar kompetensi dasar sampai dengan materi pokok ini yang harus sesuai dengan silabus. Ya, maka ketika Anda harus mengisi standar kompetensi di dalam format kisi-kisi ini, maka Anda tinggal kopas ya standar kompetensi ini atau memindahkan ini ke sini. Ya, kita buat 2 layar saja biar mudah. Oke, sorry. Yang buat saja yang ke sana. Oke, ini kemudian ini yang ke sini. Oke, nanti kita besarkan dulu. Kemudian ini. Nah, kita tinggal memindahkan ini ke sini. Ya. Oke. Kemudian begitu juga dengan kompetensi dasar, kita pindahkan ke sini. Kelasnya kelas 8 ya. Kemudian materi pokoknya kita lihat dari sini. Ya, ini materi pokoknya tentang apa? Bisa dibaca juga di kegiatan pembelajaran. Oh, ini tentang asking for help. Kok tahu? Iya, dari sini. Ya. Dan juga bisa lihat dari buku ajarnya. Kemudian asking atau borrowing something, ya, meminjam. Kemudian asking opinion. Nih ya, nih contohnya asking opinion di sini. Nah, nih. Kemudian untuk indikator soalnya kita bisa langsung dari sini kalau memang sama yang ingin kita kompetensi yang ingin kita berikan ke siswa sama. Kemudian sampai sini ini kreasi kita sendiri. Siswa mampu merespon ungkapan meminta dan menolak jasa. Ini mau diberi ke nomor berapa? Nah, silakan. Ini saya kebetulan memberikan contohnya urut. Nomor soal 1, nomor soal 2, nomor soal 3, nomor soal 4, jenis soalnya adalah pilihan ganda atau PG. Ya. Nah, ini yang kisi-kisi ini dibuat dulu. Ya, dibuat dulu sampai selesai. Kalau misalnya soalnya 50, ya buat 50. Sampai nomor soal 50. Ya. Sementara itu, kalau sudah, atau bisa juga satu-satu. Ya, kalau sudah begini, sudah menentukan nomor soalnya dengan indikator soalnya apa di pilihan ganda, kita bisa lari ke soal. Ini contoh soalnya. Ya, kita sandingkan dulu dengan kisi-kisi. Ya, kita lihat. Nih, dalam setiap naskah soal itu selalu ada identitas ya. Identitas ini ulangan harian atau ulangan akhir semester ya itu ditulis.
Ya, itu diberi keterangan. Jangan sampai cuma langsung soal ya, jangan. Selalu harus ada identitasnya. Sehingga yang dites itu paham, oh ya ini ulangan akhir semester misalnya. Ya, kemudian nama SMP-nya, kemudian alamatnya. Ini saya karang-karang aja. Kemudian identitas berikutnya adalah mata pelajaran, kelas atau semester, kelas dan semester, sorry. Kemudian alokasi waktu sesuai dengan yang dikisi-kisi. Kemudian, nah ini, ada juga model naskah soal yang siswanya langsung mengerjakan di soal. Ada juga yang di pilihan, sorry, ada juga yang di lembar kerja atau lembar jawaban. Nah, kalau memang langsung di sini, bisa ditulis di sini nama siswanya, nomor absen. Atau kalau nggak dibuatkan lembar jawaban. Ya, biasanya kalau di lembar jawaban itu biasanya soalnya mau dipakai lagi gitu ya, sehingga tidak harus mengcopy lagi, bisa ngirit gitu ya. Ya. Nah, itu identitas soal. Sekarang kita masuk ke soalnya. Ya, soal nomor 1 kita sudah tuliskan di dalam kisi-kisi bahwa kita mau di soal nomor 1 ini siswa mampu merespon, oh ini double ya, ungkapan meminta, memberi dan menolak jasa. Kata merespon di sini saya bold ya tersendiri karena merespon ini termasuk dalam kemampuan remembering. Nah, ini fungsinya taksonomi Bloom di sini. Ya, fungsinya kata kerja operasional dari taksonomi Bloom di sini. Merespon itu adalah salah satu dari kemampuan yang diharapkan dari level C1. Ya, kompetensi 1, remembering. Dia merespon. Ya, maka kalau di sini siswa mampu merespon ungkapan meminta, memberi, dan menolak jasa, maka soalnya ini saya beri gambar ya. Ini sekreatif mungkin. Ada gambar laki-laki membawa beberapa box ya. Kemudian ada cewek ya. Kenapa cewek itu pakai kucir rambut ya? Membukakan pintu. Nah, berarti kalau kita meminta siswa bisa merespon, berarti dialognya kita ada yang kita hapus, ada yang kita sembunyikan sehingga siswa itu bisa menjawab dengan respon juga. Ya. Contohnya ini. James titik 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 titik. Ini yang kita hilangkan. Kemudian Diana, oh sure, please enter. Thank you. Nah, kata kunci dari soal ini adalah please enter. Ya enggak? Nah, siswa harus berpikir, silakan masuk. Berarti James minta apa? Minta tolong dibukakan pintu, ya kan? Pilihannya ada A, B, C, D. Ya, kalau SMP itu kalau nggak salah saya, itu optionnya sampai D, tapi kalau SMA sampai dewasa itu E, sampai E. Ya, ini kalau saya nggak salah ya, coba nanti kalau di sekolah ketika PPL ditanyakan ke gurunya. Nah, dari 4 opsi ini, kita harus punya satu jawaban dan juga satu jawaban pengecoh atau opsi pengecoh. Ya, yang A, what can I do for you? Ya, yang B, thank you for your help. Yang C, can you help me open the door, please? Yang D, where can I put these boxes? Ya, of course, jawabannya adalah can you help me open the door, please? Because karena kita tahu ya, kita bukan siswanya, jadi kita langsung ngerti itu jawabannya ini. Kemudian, kira-kira mana jawaban pengecohnya? Nah, jawaban pengecohnya adalah ini. Ya, ini pengecoh. Karena ada box, ya kan? Pasti ke sini. Ya, pengecohnya ini. Pengecoh itu dibuat bukan untuk mempersulit, tetapi untuk mengajak siswa berpikir. Ya, kalau jawabannya lempeng semuanya jelas, itu jawabannya, itu bukan soal yang baik. Karena tidak membuat siswa itu berpikir. Dah jelas kok yang itu gitu. Ya, jawaban A salah kenapa? Ini malah menawarkan bantuan bukan meminta bantuan. Wong ini konteksnya adalah meminta bantuan. Kalau ini menawarkan bantuan.
Ya. Nah, ini yang D ini adalah pengecohnya. Karena apa? Siswa pasti lihat box ini. Where can I put this box? Nah, tapi kan nggak cocok. Please enter. Nggak cocok. Nah, maka kalau siswa bisa berpikir sampai sejauh itu, maka soal ini baik. Karena bisa membuat siswa itu berpikir. Maka jawaban yang benar adalah C sebenarnya ya. Kemudian, yang nomor 2, siswa mampu merespon ungkapan meminta, memberi, dan menolak barang misalnya ya. Oh sorry, enggak. Ini saya langsung jam ya, saya langsung lompat saja. Ini di sini, siswa mampu merespon ungkapan meminta. Itu tadi contoh, silahkan nanti dikembangkan sendiri. Nomor 2 ya, nomor 2. What do you think of my new haircut? Anita, bla bla bla. Lina, thank you. Ya, ini sebenarnya ngapain? Ya, meminta pendapat ya, karena Lina habis potong rambut. Oke. Kemudian dia bilang thank you Lina. Tetapi Anita nih ngomong apa? Nah, berarti kan meminta pendapat, mencari pendapat Anita. Pilihan jawaban A, I think it's new. Oh no, thank you. I think you should have him repaired. D, I think it suits to you. Ya. Jawaban pengecohnya adalah I think it's new. Ya, karena sama-sama new di sini. Kalau tidak, cermat. Tetapi sebenarnya jawabannya adalah yang D. I think it suits to you. Aku rasa itu cocok denganmu. Nah, maka dia kan bilang responnya thank you. Ya, begitu. Jadi 4 opsi ini Anda harus punya jawaban pengecohnya. Oke? Ya, itu ya. Kemudian lanjut. Misalnya lagi ya, ada soal, ada di silabus itu kita diminta juga dituliskan tentang descriptive text ya, descriptive text. Maka kita juga harus memasukkan kompetensi deskriptif yang ada materi deskriptif teksnya. Kita cari dulu yang mana. Oh, yang ini ya. Standar kompetensi dasar 2.2. Maka kita ambil yang di sini ya untuk standar kompetensinya ya, kita copy and paste di sini. Kalau copy and paste di sini biasanya kalau dari PDF ini suka kacau. Nah, kemudian cari yang ada deskriptif teksnya nih di sini. Kita copy and paste ya. Kemudian kita pastekan di sini. Nah, ini kalau dari PDF biasanya begini. Ya, dirapikan. Oke. Nanti kalian saya minta juga bisa membuat kisi-kisi beserta soalnya untuk UAS ya. Nanti di akhir silahkan dibaca ketentuan untuk tesnya atau UAS kita. Oke, sekarang ini tentu saja kelas 8. Ya, ini materinya adalah descriptive text. Ya. Kemudian kalau indikator itu selalu berbunyi siswa mampu. Nah, mampu siswa ini subjek, ya, mampu bla 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 ini adalah verb-nya. Ya, mampu. Lah verb ini kata kerja operasional silahkan dicari di kata kerja operasional. Ya. Oke. Sekarang saya tadi sebenarnya sudah bikin soal. Mungkin kalau misalnya teman-teman mau membuat menjadi level 1, C1 gitu kita bisa nih, siswa mampu identifikasi informasi yang terdapat dalam bacaan ya. Misalnya di nomor 5 ini ya, PG. Nah, kita lihat.
Betul, nomor 5. Ini ada teksnya. Ditulis keterangan ya. The text is for number 5 and 7. Oh ya, setiap naskah yang baik itu selalu diberi perintah yang jelas ya. Ini choose the correct answer by crossing the letter. Ini kan jelas ya. Pilih jawaban yang benar dengan menyilang huruf A, B, C, D. Begitu pula ada keterangan teks ini untuk nomor berapa dan berapa. Ya, harus ada keterangannya itu. Oke, ini teksnya ini bisa kalian buat sendiri. Ini saya ngarang-ngarang sendiri ya. Ini saya ngarang banget. Let me tell you about my pets. I have two cats named Joji and Koji. Joji's fur is brown and white, and he likes to play with me. Koji is different. He has black fur. He does not like to play with me, but he loves to play with Joji. They are very nice, and I love both of them. Ya, nah karena di sini mengidentifikasi termasuk dalam level remembering, maka di sini what can we know about Joji? Ya, ini informasinya ada di sini. Ya, mengidentifikasi informasi yang terdapat dalam bacaan. Cocok kan? Nomor 5. Ya, mungkin ini nomor 5 sampai dengan nomor what can we know about the pets, kemudian what do we know about Koji. Ini semuanya kan ada di dalam teks. Maka ini boleh 5 sampai 7 gitu ya di kisi-kisi. Karena sama semuanya. Oke. Jadi apa yang ada di kisi-kisi harus sama dengan yang di soal. Jangan sampai kisi-kisinya ngomong apa, soalnya ngomong apa, jangan. Ya, harus cocok dan sesuai. Miss, gimana kalau esai? Gampang, esai juga bisa seperti itu. Ya. Nih, ini saya langsung buatkan misalnya nih saya langsung aja ya, soalnya misalnya 25. Pilihan gantinya 1 sampai 20. Nah, nanti kalau Anda tinggal teruskan itu tadi misalnya ya. Kemudian esainya itu Anda ingin teks undangan dan pesan singkat misalnya. Ya. Tinggal copy and paste saja ya yang ada di silabus untuk what is it? Standar kompetensinya. Oke. Teks tulis yang mana ya tadi yang saya ngambil tuh lupa. Nah, ini ya, ini tinggal masukkan sini, kemudian kompetensi dasarnya juga langsung dimasukkan ke sini. Kemudian oh sorry. Kemudian kelas ya, kemudian kelas dan juga materinya apa? Oh, berupa undangan dan pesan singkat. Nah, indikatornya. Nih, indikatornya ini kata kerja operasionalnya saya ambil dari kata kerja operasional Bloom taksonomi. Saya ingin di esainya itu sudah ada higher order thinking skill. Pertama, menyimpulkan. Menyimpulkan itu termasuk ke dalam analyzing. Ya, analyzing. Memprediksi ini analyzing juga. Menyimpulkan analyzing, mengkritik evaluating, menyusun creating. Ya. Nah, maka dari sini kita bisa dipandu untuk membuat soal seperti ini. The text is for number 21 till 22. Ya, ini juga saya ngarang-ngarang sendiri apa namanya pesan singkatnya. I heard yesterday you achieved the first position on storytelling competition. Congratulations for your achievement. I'm really proud of you. I will come to your house tomorrow evening. I need to celebrate your victory with small party. Please tell your father and mother that I will come tomorrow. Rina. Nah, pertanyaannya di sini. From the above short message, you can conclude that. Nah, conclude nih, menyimpulkan nih, cocok. Ya. Yang 22, if you were Rina, what response you probably send to Anita? Kan kita meminta siswa untuk memprediksi kan? Maka iya, jika kamu menjadi Rina, respon apa yang mungkin kamu kirimkan pada Anita? Nah, nanti siswanya membuat short message juga di sini ya. Ini sudah bisa masuk apa namanya?
creating juga, ya. Oke. Terus siswa mampu mengkritik undangan. Wah, ini jarang ada di apa namanya soal-soal anak-anak SMP. Ini ada undangan dari OSIS SMA Negeri 137 misalnya ya. Misalnya, we invite you to attend our meeting that will be held on Saturday, bla 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 bla, fatur. Kelihatannya sih normal ya invitation-nya, tapi kalau anaknya ini kritis ya, pasti dia akan berkomentar gitu ya. Ala agendanya apa misalnya gitu. Nah, from the above invitation, we can conclude that kita minta untuk menyimpulkan dulu. Kemudian kita minta untuk mengkritik. What do you think of the invitation? Please feel free to correct it. Kalau ada yang salah misalnya ya, bisa dikoreksi. Atau what do you think about the invitation? Ya. Kemudian yang kelima, if you were the chairperson of school organization and you have to invite your member to attend a meeting, what kind of invitation you probably make? Please feel free to arrange the invitation. Nah, ini kita sudah meminta siswa untuk create the invitation. Ya. Nah, dengan begitu soal ini sudah mencakup semua baik itu LODS dan HOTS. Ya, soalnya disusun kalau nomor-nomor awal ini yang mudah-mudah dulu, teman-teman. Baru yang esai ini yang agak ada effortnya, bukan susah ya, tetapi memerlukan critical thinking untuk menjawabnya. Gitu. So, ini penjelasan singkat dari saya. So, saya beri conclusion dulu ya, bahwa sebelum kita membuat soal, kita perlu membuat kisi-kisi soal. Kisi-kisi soal adalah framework soalnya. Ya, jadi kita bikin frameworknya dulu, baru kita bikin soalnya. Jangan bikin soalnya, baru bikin kisi-kisinya. Jangan. Ya, kita bikin kisi-kisinya dulu, baru membuat soalnya. Nah, soalnya ini dibuat berdasarkan guidance, ya, guidance dari indikator soalnya. Indikator soal ini Anda bisa mengadopsi kata kerja operasional yang ada di Bloom Taxonomy. Ya, sehingga Anda bisa menyusun soal-soal ini dengan baik dan terstruktur. Begitu ya, teman-teman. Nah, untuk UAS-nya nanti Anda saya minta untuk membuat satu paket paket soal lengkap ya yang berisi kisi-kisi penulisan soal, kemudian soalnya. Ya, jadi akan ada 2 file sebenarnya, tapi saya minta dijadikan satu saja. Ya, di PDF-kan saja ya. Jadi kalian bisa pakai apa namanya merger file PDF ya yang ada di internet. So, jadi dalam satu file ini ada format kisi-kisi penulisan soal dan juga ada soalnya. Ya, pilihan jawabannya atau jawaban yang benar boleh diberikan, Miss, boleh. Ya, tapi optional. Akan lebih baik juga ada pilihan jawabannya. Nanti saya akan melihat dari opsi-opsi kalian ini ya, apakah ada pengecohnya atau enggak. Ya, apakah ada pengecohnya atau enggak ya? Karena soal yang baik itu ada pengecohnya. Satu, jangan banyak-banyak pengecohnya, itu membuat orang lain susah. Ya, pengecohnya cukup satu saja. Ya. Kemudian jenjangnya apa? Nanti saya akan beri pilihan-pilihan. Silahkan Anda memilih untuk jenjang apa, SMP, SMA, ya, kelasnya berapa, terserah Anda. Ya. Kemudian apa lagi ya? Jadi jenjang-jenjang kelasnya Anda pilih sendiri. Nanti saya bagikan silabus. Ya, silahkan Anda pilih untuk membuat soal di jenjang yang apa. Ya, tidak diperkenankan untuk copy paste dari soal temannya. Ya, kalau ketahuan saya otomatis 0, otomatis E. Ya.
Saya bukan melihat apa ya, saya bukan hanya melihat kemampuan Anda, tetapi saya juga melihat attitude Anda. Kalau Anda copy and paste from your friend's work, it means that you don't have an integrity to do this course gitu ya. Karena ya itu yang saya nilai tidak hanya kompetensi kognitif tapi juga attitude. Oke. Kalau Miss, apakah boleh menambahkan gambar segala macam? Boleh, silahkan. Ya, sekreatif mungkin. Ya, Eh, yang jelas saya melihat kesinkronan antara indikator, ya, dan soal, dan juga bagaimana Anda mengorganize soal ini. Ya, itu. Semoga bermanfaat. Em, Kalau masih ada pertanyaan, silakan ditanyakan di WA Group. Ya, untuk soal UAS-nya nanti silahkan Anda buka di link Google Classroom yang ada UAS, ada tulisan UAS-nya, soal UAS. Oke, thank you. Dan terima kasih sudah bergabung bersama saya dari sejak pertemuan pertama. Semoga apa yang saya berikan ini dapat selalu bermanfaat untuk teman-teman dan teman-teman bisa menjadi guru yang baik yang diharapkan oleh siswa-siswanya. Thank you. Bye.